Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor Universitas Teguh Umar. Saya tidak berani bermimpi untuk menjadi pembicara di YouTube, tapi entah kenapa qadarullah saya sekarang berdiri di tempat ini. Mohon maaf kepada segenap sivitas akademika Universitas Teguh Umar, mungkin agak di luar rencana kan? Ini bukan rencana saya, juga bukan rencana Pak Rektor. Sebelumnya juga kami belum kenal, hanya kebetulan kami menempati masjid di samping rumah beliau persis di Dusun Abadi di Banda Aceh. Juga sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi kami untuk berjumpa dengan Profesor yang tadi telah memberikan paparan yang cukup luas kepada kami. Terima kasih Prof. Saya dapat inspirasi banyak, saya dapat ilmu banyak banget, dan saya sangat bahagia jumpa dengan kawan saya, guru saya, sahabat saya, dai milenial. Kalau saya mungkin masuknya kategori dai kolonial. Beliau ini dai milenial luar biasa. Dan salah satu putra terbaik Aceh yang berhasil menyabet gelar doktor di bidang filsafat, dan untuk pertama kalinya ya dari Indonesia kalau tidak salah, karena cukup susah untuk menembus bidang itu. Prof, sangat saya tidak pakai slide, dan mungkin penampilan juga kok beraninya orang ini pakai imamah di Aceh. Menurut saya penampilan saya agak lengkap. Saya bawa siwak Prof, ya, di saku ya. Saya juga bawa tongkat. Kalau siwaknya siwak Yaman, kebetulan belinya dari sana. Tongkatnya juga bukan kayu Indonesia. Ini saya ambil di Somaliland di Afrika. Ini kayu yang nanti akan jadi tempat persembunyian orang Yahudi di akhir zaman. Orang sana rata-rata pakai tongkatnya kayu gharqad. Ya, ini tongkat dari kayu gharqad. Saya sengaja bawa. Kenapa pakai ini? Saya nggak mau ngomong sunnah. Sementara kenapa pakai ini? Kenapa bawa siwak? Kenapa pakai gamis? Ya. Ini sebetulnya karena saya takut sama istri. Kalau saya mau cerita karena takut sama istri. Kebetulan mohon maaf Profesor, kalau Profesor ambil gelar rata-rata di Amerika, Dr. Fahmi rata-rata di Al-Azhar. Kalau saya orang Daya sesungguhnya, cuma pernah lah sedikit banyak bermimpi dan berkunjung ke beberapa negara. Jadi kenapa saya takut istri itu? Karena kalau saya pakai t-shirt, kemudian pakai blue jean, itu bawaannya kalau ketemu mahasiswi, maaf kalau di Jakarta ketemu ibu-ibu pengajian, mereka pinginnya itu cium pipi, cipika-cipiki gitu. Karena kita penampilannya pakai t-shirt, pakai blue jean. Tapi kalau saya penampilannya seperti ini, itu rata-rata orang maunya cium tangan. Jadi saya bilang sama istri saya, kebetulan dua Profesor, mohon maaf ya, jadi kalau laki-laki beristri satu itu namanya belajar. Tepuk tangan untuk yang istrinya satu. Baru belajar. Kalau dua terpelajar. Tepuk tangan. Jadi aku mohon maaf, ada aku di belakang kami tadi, mohon maaf saya tidak sempat bertemu sapa. Jadi kalau baru dua itu baru terpelajar. Kalau S3 artinya istrinya tiga gitu. Istrinya tiga itu baru kurang ajar itu. Saya kebetulan yang CV-nya telah menyampaikan istri dua meninggal satu. Jadi statusnya itu duda beristri. Duda karena istri pertama meninggal, beristri alhamdulillah. Mohon maaf Ibu Rektor masih ada serepnya. Masih ada serepnya. Putranya cuma 6. Yang pertama lagi ngambil objin di UNER karena kebetulan ibunya juga objin. Yang kedua masih di kedokteran di UI. Yang ketiga ngambil psikologi di UPI. Yang keempat kelima di pesantren. Tapi alhamdulillah dari 6 yang diberikan Allah, 2 diantaranya sudah selesai hafal Quran 30 juz. Saya bukan mau keluar daripada pakem materi yang diberikan Prof. Pak Abu Rektor. Tapi kebetulan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hermawan ini luar biasa memberikan inspirasi.
Pak Rektor berbisik kepada saya, Ustadz tolong didokumentasikan tuh masjid-masjid, kan Ustadz dan dari masjid ke masjid. Saya kebetulan kebalikannya. Jadi kalau lagi pergi-pergi itu malah tidak mendokumentasikan. Guru saya bilang, kamu itu dai penjelajah, bukan turis. Kalau turis itu membawa kamera untuk memfoto objek. Kamu cukup foto itu dalam hatimu, bawa di keremangan malam dalam ruku dan sujud tahajudmu. Ini sok keren aja Prof, sebetulnya nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu banget. Jadi kalau berbicara tentang mimpi, saya dari tadi ya Allah, berarti bahasa orang kuliahannya, saya dulu itu punya imajinasi. Ketika tidur di masjid sama seperti profesor, berarti saya dulu punya imajinasi. Kenapa? Karena kami orang Dayak yang berani bermimpi. Saya cuma terpikir begini saja, sahabat Nabi itu nggak ada yang kuliah, karena waktu itu belum ada universitas. Dan karena Nabi itu lebih tinggi daripada profesor manapun. Dan tidak ada satu sahabat pun yang tidak bermimpi. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Wahyu pertama kali itu bentuknya mimpi. Ketika baginda Nabi ketemu pendeta Bahira, yang ditanyakan kepada Nabi itu tentang mimpi-mimpinya. Dan ketika menjelang penaklukan kota Makkah, juga mimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Maka apa salahnya anak Dayak punya mimpi? Apa salahnya kita orang kere punya mimpi? Apa salahnya kalau bapak kita sekedar tukang beca, kita punya mimpi? Kita tidak dilarang untuk bermimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi itu terbangun ketika kami tidur di masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para sepuh Sivitas Akademika Universitas Teguh Umar yang kami hormati, kami muliakan. Karena waktu kita juga terbatas, mudah-mudahan cerita saya juga memberikan inspirasi. Saya mengenang-enang cerita ini karena kebetulan bukan kata orang, tapi kami alami sendiri. Alhamdulillah, Allah hantarkan kami ke beberapa negara, baik yang ada di benua Amerika, di Eropa, maupun di Asia, terutama Asia Tengah, Asia Selatan. Kalau negeri jiran kami tidak mau menghitungnya, karena kalau sebelum Covid itu kami ke negeri jiran bisa 10 kali dalam setahun, ke Thailand, Kamboja, Vietnam, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi kayak ceramah pengajian aja, manggilnya juga jamaah gitu. Manggilnya begitu. Ini saya ingin bukan melengkapi, sudah cukup lengkap, bukan menambahi karena sesungguhnya cuma sudah sempurna tadi Profesor sampaikan. Tapi memang harus dari masjid. Anak mahasiswa yang ada hubungan dengan masjid dengan yang tidak ada hubungan dengan masjid itu mesti lain. Orang yang sholat sama yang gak sholat mesti beda. Baik itu mahasiswa maupun non-mahasiswa. Bahkan orang biasa sekalipun. Saya pernah datang ke Taiwan. Bedanya kalau mungkin profesor ada yang membiayai atau mengundang. Kalau kami datang sendiri. Kayak Jai Lampu. Datang tadi undang, pergi pun tadi hantar. Ya, itu saja mungkin bedanya. Kalau profesor sama bapak-bapak mungkin kalau bepergian itu ada istilah orang Jawa entok piro, dapat berapa. Kalau kami ini kalau pergi-pergi entek piro, habis berapa. Jadi kami ke Taiwan, ketika baru datang di Taipei, kami kemudian belum sempat naruh pantat istilahnya orang Jakarta di kursi. Tiba-tiba imam besar Masjid Taipei itu bilang kepada kami, Ustadz jangan istirahat dulu ya. Saya bilang, kenapa kok terburu-buru? Kita harus segera ini. Ini ada problem serius, kami dengar Ustadz mau datang, kayaknya Ustadz bisa bantu selesaikan. Saya bilang, apa problemnya? Ada tenaga kerja kita pertama kali ditempatkan itu di proyek konstruksi, padahal biasanya jadi pembantu atau supir atau di pabrik. 50 orang ini percobaan, kalau sampai mereka berhasil, berikutnya kita bisa kirim sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sampai gagal, kita tidak bisa lagi kerja di konstruksi, kembali jadi supir sama pembantu rumah tangga atau buruh pabrik. Saya bilang problemnya apa? Dari 50 yang ditempatkan, 15 diantaranya normal, yang 35 kerjaannya selesai kerja mabok. Jadi Ustaz harus buru-buru ke sana. Singkat cerita, kami segera dikirim, kemudian naik kereta api, ditambah naik mobil lagi sampai ke tengah hutan.
Di tengah hutan kemudian kami masuk ke sebuah ruangan. Saya tanya, kami bersolat zuhur dan asar jamaah takhir. Di mana musola di tempat ini? Karena saya mendengar ada 50 orang Indonesia yang notabene Muslim. Maka pertanyaan saya adalah, di mana musolanya? Di mana masjidnya? Di situ ada skat, kemudian ada meja untuk tenis meja, kemudian ada beberapa botol tergeletak, dan kemudian orang yang mengantar kami, penterjemah bilang, Ustaz, di sini acaranya, ini juga musolanya. Berarti kalau saya mau sholat di sini, iya betul di sini. Singkat cerita, kemudian saya menunggu sambil berwudu kurang lebih 10 menit. Tidak lama kemudian datang beberapa orang. Saya tanya yang pertama pakai bahasa Jawa, sampean saking pundi Mas? Dia jawab, kula saking, waktu itu dia bilang Purworejo, kula saking Purworejo. Dia dari Purworejo katanya Prof. Saya kemudian tanya, Mas, orang Indonesianya berapa orang? 50. Sampai udah berapa tahun di Taiwan? Dia bilang saya sudah 9 tahun. Oh, berarti sampean paling senior. Ya, saya ketua gengnya di sini, Pak Ustaz. Oke. Dari 50 orang Mas, saya sebelum ketemu sebentar lagi mau buka bersama. Dari 50 orang yang puasa berapa, yang sholat berapa orang? Dia bilang yang sholat 15. Berarti yang tidak 35. Dari 15 orang yang puasa berapa orang? Dia jawab yang puasa 9 orang. Berarti dari 15 itu 9 orang puasa sisanya. Saya bilang sama agensi di sana, saya sudah tahu masalahnya. Sebentar kumpulkan, saya tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Sehingga cerita kumpul mereka yang 50 orang ini, kemudian diberikan pengarahan oleh tenaga kerja sana. Selepas itu kemudian saya tanya, Mas, saya mau nanya, sampean ini 50 orang. Yang sholat ngacung 15 kan? Yang ngacung. Dari 15 yang lain gak usah ditanya. Yang puasa berapa orang? 9 ngacung. Dari 15. Persis akurat sebagaimana yang disampaikan kepala kita. Lepas itu saya bilang sama lompatnya, sama majikannya, dengar baik-baik pertanyaan saya, supaya kamu tahu rumusan masalah dan di mana cara penyelesaiannya. Sampean Mas yang 35 orang yang gak pernah sholat, kapan terakhir ngirim duit buat istri? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Saya ulang lagi, kapan terakhir ngirim duit buat istri? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Kemudian saya tanya kepada 15 orang lainnya yang sholat, Mas, sampean kapan terakhir kirim duit buat istri? Maka 15-15-nya mengacungkan tangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, para mahasiswa yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan. Hanya dengan sholat saja ketahuan. Yang sholat bisa ngirim duit ke istrinya. Yang tidak sholat itu lupa ngirim duit ke istrinya. Itu hanya ada fasilitas masjid segitu-gitunya masjid Pak di tempat itu, nggak ada yang lain. Tapi yang ada hubungan dengan masjid, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Cerita yang kedua ini saya mau sampaikan ketika saya dakwah ke Amerika Latin, tepatnya ke Kolombia. Saya jual CRV, karena kami nggak membiayai. CRV itu saya belah dua harganya, separuh buat istri yang tinggal satu, cuma satu. Separuhnya lagi kami bawa untuk bekal kami di sana. Gak ada yang membiayai, memang pakai duit sendiri. Termasuk ke Aceh ini, alhamdulillah. Ya, saya jual mobil juga untuk ke Aceh itu. Ya, separuh ditinggalkan buat istri, separuh kita bawa buat jalan. Ini nggak bermaksud pamer, kan memang begitu kita tanya, jangan boleh periksa, boleh tanya. Ketika kami di Amerika Latin, ada banyak hal yang sebetulnya bisa diceritakan, tapi kami akan cerita satu saja. Di salah satu perjalanan kami sampai ini lagi-lagi mengenai masjid. Sampai ke sebuah kota namanya Medellin. Ya, namanya Medellin. Di Medellin itu dulu tahun 90-an ada geng narkoba terkenal. Namanya Pablo Emilio Escobar Gaviria, atau nama kerennya Pablo Escobar. Orang yang sepanjang karirnya pernah membunuh 5.000 orang polisi. Ya. Pernah membakar duit senilai 20 miliar dolar hanya untuk menghangatkan tubuh. Karena Medellin itu dingin. Dia lari ke hutan, dia bikin sendiri gereja namanya La Catedral. Di situ kemudian dia tinggal. Saat kedinginan, dia bakar uang senilai 20 miliar dolar, bukan juta dolar. Hanya untuk menghangatkan tubuh saja. Mungkin belum pernah ada lagi manusia seperti itu. Sehingga cerita,
Di kota Medellin ini, ya, sebelumnya ada kota namanya Barranquilla, tempat kelahirannya Shakira. Ya, salah satu penyanyi yang diidolakan pada masanya. Kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia, di situ saya jumpa dengan seseorang, nama Islamnya Umar. Terlalu panjang nama non-muslimnya kalau saya sebut. Saya bilang, Umar, katanya kamu mu'alaf. Ya, saya mu'alaf. Kerjamu apa dulu? Dia bilang, saya orangnya Pablo. Kuliahmu di mana? Pablo tidak pernah ngecek orang dan merekrut orang dengan cara ditanya kuliah di mana. Yang jelas bukan itu. Terus, kamu direkrut karena apa? Satu-satunya keahlian saya adalah membunuh. Saya tidak punya keahlian lain. Asal Pablo suruh siapapun saya bunuh. Berapa yang sudah kamu bunuh? Sejak jadi muslim, saya tidak pernah mau bilang berapa orang yang pernah saya bunuh. Okay. Berapa kamu digaji? Pertanyaan normal. Berapa gajimu? Dijawab sama dia, kalau saya duduk di atas duit, saya tidur di atas duit, seluruh tempat yang ada ruang kosong di rumah saya, kalau dibuka, itu isinya US dollar. Jadi kalau Tuhan nanya, kalau saya nanya berapa gaji saya, ya itu jawabannya. Dia bilang. Jadi perempuan antri pengen saya nikahi. Sekarang setelah jadi muslim, saya muda. Susah saya mau bawa ke Aceh sebetulnya si Umar ini. Gitu ya, insya Allah di sini. Orangnya juga ganteng putih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saya, Umar, bagaimana kamu bisa masuk Islam? Dulu zaman Pablo masih hidup, kami ini, khususnya saya, hanya menjual, tapi tidak pernah mengkonsumsi. Begitu Pablo mati, apa yang kami jual, kami makan. Karena saya stres frustasi. Sampai suatu ketika saya tertidur di selokan, tertidur di parit. Saya tidak tahu apa yang terjadi, yang jelas saya sudah pingsan di situ. Konon ada kelompok orang seperti Syekh, datangnya dari Pakistan. Kami memang insya Allah, kalau sekarang saya menuju ke pantai barat, insya Allah tidak akan ada masjid yang kami lewati. Kami bisa hafal jumlah jemaah di masjid itu kalau subuh berapa orang. Insya Allah, ya insya Allah kami hafal. Jadi gale dari gale, kalau kata orang India, gaul dari gaul. Allah kita puri dunia jadi. Dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dengan taufik Allah seluruh dunia akan kami injak. Yang kami bawa apa? Hanya la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Singkat cerita, orang Pakistan itu katanya menemukan saya tergolek di parit. Diangkutnya saya dari parit, dibawa ke sebuah tempat, dimandikan, pingsannya 3 hari. Siuman di hari ketiga, kata si Umar cerita kepada saya, begitu saya bangun, saya merasakan ketenangan hati yang entah sudah berapa puluh tahun tidak pernah saya rasakan. Ketika duit melimpah, ketika jabatan tinggi, dan ketika nama saya jadi legend di Kolombia, ditakuti banyak orang. Salah mantap bisa ditembak budak. Ada lokal staff kita di sana itu seminggu nggak bisa makan karena kecipratan otak manusia, ditembak persis di depan. Mungkin kira-kira seperti kita di masa-masa dulu. Singkat cerita begitu terbangun karena hati saya tenang. Dia kemudian nanya, pertanyaannya begini, saya di gereja mana? Pertanyaannya, saya di gereja mana? Karena dia orang Katolik, dia pikir tempat yang bisa memberikan ketenangan adalah gereja. Saya di gereja mana? Orang yang ngantuk dia jawab, sampean tidak di gereja, tapi sampean berada di sebuah masjid. Dia tidak tahu apa itu masjid. Mas kita, apa itu masjid? Diterangkanlah apa itu masjid. Dia berlanjut sampai 3 hari. Akhirnya si Umar, mantan pembunuh di gengnya Pablo Escobar itu, masuk Islam. Masjidnya bukan kayak masjid. Itu seperti ruko, rumah toko yang kemudian digelari karpet, ditulisi masjid. Nggak ada tanda-tanda masjid sama sekali. Bahkan ketika bangunan itu dalam bentuk tidak seperti masjid, imamnya juga kadang ada, kadang tidak, tapi bisa memberikan hidayah kepada orang sekeras sekali bersih Umar itu. Dan dia kemudian meminta kepada kami untuk diajari Al-Quran. Bukan 1-2 orang, puluhan orang minta diajari Quran. Padahal kami yang bergerak tidak selalu ada biayanya. Kebetulan waktu itu saya menyertai perjalanannya. Sejumlah orang itu tidak bisa ngaji.
Sampai kemudian mereka katakan, kalau Tuhan pulang dan kami tidak kenal agama, Tuhan kami tuntut di hadapan Allah di akhirat, karena Tuhan tidak mengajarkan kami dan meninggalkan kami. Saya bilang sama mereka, saya nanti akan keliling di Indonesia. Ada tempat di Jawa Barat, pesantrennya banyak. Ada tempat di Aceh, dakyahnya banyak, santrinya banyak, bahkan universitasnya kayak pesantren. Namanya Universitas Teguh Umar. Ini bukan macam universitas, macam daya. Masjidnya dikelola, pengelolanya profesional. Tadi dibilang bahkan para dosen Sabtu dan Ahad liburannya di mana? Setengah hari betul. Setengah hari liburannya di kampus. Dalam rangka apa? Mentarbiah, mendidik, membina anak-anak mahasiswa agar supaya ilmunya tidak membuat dia lupa kepada Allah. Pak, jujur saja, se-Amerika Latin, maaf, agama yang lain sudah tidak bisa memberikan jawaban. Saya keliling dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa kali kami harus sholat di gereja karena kami tidak menemukan masjid, dan kami minta izin sama pastoral untuk sholat. Kalau boleh di dalam, kadang kami sholat di halaman gereja. Apa yang mereka katakan? Kalau Tuhan tidak datang, kami tidak kenal Tuhan. Ketika mereka berkata begitu, saya teringat. Mungkin 5 abad yang lalu, mungkin 7 abad yang lalu, kalau orang Aceh tidak datang ke Jawa, kami masih nyembah kayu, kami masih nyembah batu. Kalau orang-orang Arab tidak datang ke Nusantara, kita mungkin masih nyembah kayu, kita mungkin masih nyembah batu. Di sebuah kekuburan di Jepang, Pak Profesor, seseorang menggandeng tangan dan kemudian mengatakan, itu kuburannya Suzuki, itu kuburannya keluarga Isuzu. Tuhan terlambat datang ke negeri ini, membawa la ilaha illallah, sehingga mereka mati tidak dalam agama. Di Pulau Mentawai, ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba ada kaleng Coca-Cola yang ketendang. Orang setempat kemudian memungut kaleng Coca-Cola itu, dan dia mengatakan, Anda terlambat datang ke pulau kami 20 tahun dibandingkan Coca-Cola. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berharap dari Universitas Teguh Umar, setelah tuan-tuan dibina di masjid kampus, otaknya kemudian diberikan ilmu yang sedemikian rupa, kita berjelajah keliling dunia untuk membawa la ilaha illallah. Amerika punya segalanya tapi tidak punya Allah. Cina punya semuanya tapi tidak punya Allah. Saya berkeliling dari lorong ke lorong di Cina. Saya bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka tidak kenal sama Allah. Makanya ketika orang Cina banjir datang ke Indonesia, saya berdebat sama kawan-kawan FPI. Saya bilang, biarkan mereka datang. Udah kita nggak datang ke sana bahwa ini agama. Mereka biarkan datang ke Aceh, biarkan datang ke Jawa, biarkan mereka dengar azan, biarkan mereka dengar qomat, biarkan mereka lihat kita salat. Biar nanti kalau mereka mau masuk ke neraka, ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadhir. Udah pernah ada orang Aceh datang ke sini bawa agama? Udah pernah ada dai yang datang orang Dayak kepada ngobrol tentang agama? Maka mereka tidak punya hujah lagi karena kita pernah datang. Sehingga kemudian mereka tinggal dilemparkan saja dengan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak datang, ini akan jadi problem buat kita sekalian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau Profesor tadi mengatakan dari masjid kita membangun imajinasi, maka saya ingin mengatakan kepada adik-adik saya, khususnya kawan-kawan mahasiswa, yuk kita penuhi seluruh dunia dengan kalimat la ilaha illallah, belajar ilmunya di kampus ini, dan kemudian ambil bekalnya di tempat ini. Kita jelajahi seluruh dunia, ila atrafil buldan, ke ujung-ujung negeri, ke penjuru-penjuru negeri, ke tempat-tempat yang masih ada manusia di tempat itu. Kita datangi dan kita bawakan kepada mereka sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan kalau mereka sudah mendengarnya. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.